Oke. Terima kasih Ibu Kesia. Iya, Bu Kesia Elkana. Waktu beliau dipersiapkan buat khotbah, saya yang mules sebenarnya. Saya bilang, Tuhan saya nggak kuat. Kok saya yang mules, dia yang khotbah, saya yang mules gitu. Ya, saya begitu dia berdiri, saya ingat pertama kali dia ikut dia sudah tahun 2018 atau 19. Hari itu Ibu Coach yang menguji kalau tidak salah sama Pak Joshua. Terus kemudian saya ingat benar PPT-nya saya yang buat. Dan hari itu ujiannya di atas 90. Saya bilang, wow ajaib ya, siapa dulu suaminya gitu ya. Oke. Apa yang beliau sampaikan, apa yang tadi disampaikan oleh istri saya, itu istri saya. Beliau jarang terlihat di depan, selalu di belakang. Satu saat saya iseng, saya main ke tempat di mana beliau kerja. Sehingga saya tuh bisa nikmati, saya nggak mau pulang. Saya pernah bilang sama Bu Joel, kayaknya saya mau di sini deh. Nanti di pinggir sekolahnya ada sawah, ada gunung emas. Ya, gunung sampah. Tapi kalau hujan, wah itu semerbak lebih harum lagi ya. Hari ini saya ingin berbicara tentang urapan dan jubah. Mungkin kita sudah pernah bahas ini, berbicara tentang ini. Tapi saya ingat di mana waktu pertama kali saya melayani Tuhan panggil saya masih ingat kira-kira waktu itu tahun 2023. Saya pelayanan pertama saya main gitar, kemudian ada seorang WL yang luar biasa di tempat kami, beliau berdiri memimpin pujian. Tapi tiba-tiba di tengah beliau memimpin pujian, dia berbalik dan dia menghadap, datang memberikan mic-nya kepada saya. Bukan kepada saya, kepada koordinator musiknya. Dia berkata, saya gak kuat. Karena hari itu dia benar-benar sakit. Dan pemain keyboardnya lihat saya dan dia berkata gini, masa saya gitu, saya tahu karena suara saya pasti akan kanan kiri. Mau bilang kanan juga tidak, kiri juga tidak, lurus juga tidak suaranya gitu ya. Dan saya gak berani ambil mic, tapi dia bilang ayo. Saya ambil mic-nya dan hari itu saya pimpin pujian WL. Itu pertama kali saya WL waktu saya SMA kemudian sebagainya. Dan saya ingat hari itu peristiwa di mana Tuhan membalikkan sesuatu dalam hidup saya. Itu nadanya apa? Oke, itu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Perjumpaan itu membuat saya berani buat WL dan sebagainya. Tapi waktu dikasih mic sama Ibu Ruth dan sebagainya, saya berusaha sembunyi di balik keyboard, di balik ibu saya, Ibu Puji. Tadi kalau ibu dari istri saya, Bu Joel, saya sembunyi di balik Bu Puji dan sebagainya. Dan waktu kemarin pagi saya combel waktu sendiri dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, selama ini saya melayani, saya hanya lihat Engkau sebagai Tuhan, pemilik pelayan. Tapi saya gak pernah rasain berbicara seperti Bapa dengan anak. Kemudian tiba-tiba teringatlah waktu pertama kali saya melayani, waktu saya kecil. Saya selalu didudukin di samping keyboard papa saya. Ternyata papa saya itu pemain tim musik penyembah. Dan beliau taruh saya duduk samping dan beliau ajarin saya. Saya ingat dan itu dan tidak pernah saya lupain. Kemudian kemarin banyak hal yang Tuhan bicara dan saya ingin sebagikan tentang urapan dan jubah Daud. Ada banyak jubah yang Daud terima. Itu dari sebuah pengurapan minyak yang dituangkan dalam hidup Daud.
dalam Mazmurnya Daud yang ditulis dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah indahnya dan baiknya apabila saudara hidup rukun bersama, dan seterusnya, seperti minyak yang baik dari kepala dan ke janggut dan jubahnya turun. Itu tertulis dalam oleh PPT-nya, minyak kudus, Keluaran 30 ayat 23 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, kayu manis yang harum setengah dari itu yakni 205 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Saya pelajari dan saya dengar khotbah. Kalau kita pelajari di toko ini, Daud ini diurapi sebanyak 3 kali. Pengurapan pertama yang dia terima dalam 1 Samuel 16, di situ pengurapan yang membuat dia dididik, dilatih, mengalami sebuah perubahan. Saya bertanya, Tuhan, imam itu kan diurapi dengan minyak kudusnya Tuhan. Daud ini diurapi pakai minyak apa ya? Tapi di dalam perjanjian lama semua untuk raja-raja dipakai minyak urapan yang kudus. Boleh slide-nya dimunculkan. Ini yang mewarnai setiap jubahnya Daud, yang mewarnai hidupnya Daud. Hari itu Harun dan anak-anaknya, waktu dia diurapi, Tuhan berkata mereka harus ada di kemah pertemuan selama 7 hari. Gak boleh keluar. Tapi apa yang terjadi? Waktu kemuliaan Tuhan turun, sebentar, ini oke. Waktu kemuliaan Tuhan turun, apa yang terjadi? Tertulis dalam Imamat 10, anak-anak Harun, Abinadab dan Abihu semuanya, mereka keluar untuk membawa api. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyambar mereka. Baru aja diurapi, tiba-tiba keluar, mereka disambar. Saya bilang, Tuhan, ini kan seperti hal yang kontras. Saya bilang, ada dalam hadirat Tuhan. Saya berpikir, apa ya Tuhan? Hal ini seperti Esther yang direndam dengan minyak selama 6 bulan. Waktu kita dipenuhi, kita diurapi, biarkan itu memenuhi seluruh hidup kita. Tapi apa yang terjadi? Mereka keluar dari kemahnya itu, bawa beraannya untuk berikan yang terbaik, tapi sebenarnya disambar oleh Tuhan. Saya lanjutkan. Waktu Daud diurapi, pengurapan ini membawa Daud, dia menghabisi Goliat, dia menjadi penyembah yang luar biasa. Tapi saya ingin tunjukkan hal yang mewarnai jubah Daud. Yang pertama adalah mur. Saya mungkin sudah pernah sampaikan, tapi saya ingin bagikan kembali. Boleh slide-nya. Memang setiap orang yang mau beribadah, hidup semuanya pasti ada luka, sayatan dan sebagainya. Tetapi itu bau yang harum di hadapan Tuhan. Saya nggak pernah cium istri saya balik dari Bantar Gebang bawa dari tempat sampah bau yang wangi, enggak. Tapi selalu bau sampah yang saya cium. Tapi itu bau yang harum di hadapan Tuhan. Begitu saya lihat dia setiap hari harus pulangnya malam, kemudian harus siapin agritasi sendiri. Hati saya bergejolak dan ingin berkata, pingin saya membentangkan sayapnya menolong istri saya dan berkata, biarkan saya menghampiri atau berjumpa dengan mertua saya, berkata, kalau boleh saya bantu. Tapi toh gak bisa. Itu membuat dia harum di hadapan Tuhan. Apa yang pahit, apa yang luka, tapi itu mewarnai hidup dan jubahnya dia. Ya. Yang kedua adalah kayu manis, boleh ditunjukkan. Dalam bahasa Ibraninya ginamon, yang berarti membentuk seperti pada gulungan yang tegak. Hari-hari ini kita nggak lagi jumpai yang lurus dalam hidup kita.
Hari-hari ini kita susah lagi temui orang yang punya hati yang lurus di hadapan Tuhan. Bahkan setiap kita yang melayani, kadangkala kemurnian, ketulusan yang tulus, yang tegak di hadapan Tuhan mungkin udah gak ada lagi. Waktu kita diurapi, minyak itu turun, kita berharap pulang ada sesuatu yang berbeda dan sebagainya. Tapi waktu kita dihadapkan dengan hal ini, masihkah ada kemurnian ketulusan di hadapan Tuhan? Waktu saya tidak dikasih mic, apakah saya masih tetap, iya Tuhan, oke. Seberapa sih yang sampai hari ini jubahnya masih ada ketulusan tegak di hadapan Tuhan? Waktu Daud diurapi, ini yang mewarnai hidupnya. Hari itu Petrus berkata kepada Simon penyihir, "Enyalah engkau dengan uangmu, sebab hatimu tidak lurus." Waktu hati kita tidak lurus, maka yang muncul ada pemberontakan. Maka ujungnya Tuhan yang menjadi lawan kita. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, biar ini mewarnai hidup kita pagi hari ini. Yang berikutnya, saya belum masuk ke jubahnya belum. Yang berikutnya ada tebu atau kalamus. Dalam bahasa Ibrani-nya kane, artinya bulu yang dipakai untuk ukur. Waktu kita dipakai Tuhan, pasti Tuhan punya ukuran-ukuran dalam hidup kita. Standar dalam hidup kita. Jangan sampai waktu dia ukur, oh ini gak pas, belum bisa. Wahyu 11 di sana katakan, malaikat itu berdiri dan berkata, ukurkanlah mereka yang ada di dalam bait-Nya yang kudus dan maha kudus. Buat setiap kita hari-hari ini, biar ini mewarnai hidup kita. Jangan sampai kita berdiri melayani tapi kita gak didapati masuk dalam ukurannya Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolongi Tuhan. Apalagi ini bernyangkut dengan anggur manis dan sebagainya. Dan kalau tadi istri saya bau sampah dan sebagainya, saya bilang kemarin saya deklarasi saya baunya bau STT, bau borang. Ya, baunya nggak enak bau STT. Itu borang C1, C2, C3, C4. Kalau ada C13 enak kunci keyboard ya. C7 min 5 dan minus dan sebagainya, ini bau borang nggak enak Tuhan. Saya bilang Tuhan tolong itu kan ya. Biar engkau waktu ukur ini ada dalam hidup kita. Ada elemen yang berikutnya, ada kulit teja. Kita baca sama-sama. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut kidah, yang artinya roti yang kisut. Itu dasarnya artinya membukukan tubuh atau leher, menghormati atau yang sujud. Saya pelajari dari Daud. Yang buat Daud tetap naik sampai ke atas, dia punya hati yang tidak tinggi. Dia selalu menghormati, selalu membukukan dirinya kepada orang yang diurapi, yang dipakai atau yang lebih tua. Yang saya pelajari dari hal ini adalah waktu kita diangkat, kita dipakai Tuhan, masihkah ada di dalam hidup kita menghormati itu? Atau kita yang dipakai oleh Tuhan, seberapa kita punya memberi hormat dan sebagainya. Saya suka pakai contoh pemimpin saya, Ibu Puji. Biasanya kalau di tempat lain, Ibu pakai Sam, panggil Sam, maaf ya Bu, Sam. Tapi waktu di kantor beliau akan panggil Pak Sam. Saya ada dua warna, Sam dan Pak Sam. Buat saya, tapi saya belajar saudara. Beliau tetap. Saya bilang Tuhan, kadangkala kita baru dipakai, diurapi aja kita udah angkat dagu kita tinggi. Tapi kita lupa
urapan itu ada satu elemen di dalamnya, membuat kita tetap menghargai. Lanjut. Yang terakhir, zaitun, yang artinya kemurnian. Saya nggak akan bahas, tapi kita akan coba lihat jubah yang pertama. Jubah ini yang ditulis bukunya Pembawa Senjata oleh Ibu Ruth. Kalau ibu masih ingat, ibu tulis tentang buku Pembawa Senjata. Waktu saya baca ini urapan Tuhan waktu turun atas Daud. Jubah yang dimiliki oleh Daud, yaitu jubah pembawa senjata atau armor bearer. Boleh lanjut? Boleh lanjut slide berikutnya. Lanjut lagi. Lanjut. Ini dia. Saya pernah baca sekali tulisannya Ibu Ruth. Dan waktu saya tulis ini, saya ingat waktu itu Ibu Iin doain saya sama Bu Puji di depan tabut. Saya ingat sekali gitu. Kemudian saya buat sebuah mungkin laptopnya ketinggalan atau dan sebagainya. Ibu tuh berkata, kamu nih AB atau ABG sih? Tapi hari itu benar, perkataan itu sakit. Tapi saya tidak mau menukarkan jubah ini dengan yang lainnya. Dikatakan gini, demikian Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan menjadi pembawa senjata. Jubah ini yang membuat Daud menopang pemimpinnya, bahkan 2 kali lebih kuat dari pemimpinnya, menuntaskan yang tidak diselesaikan oleh pemimpinnya. Seberapa di antara kita yang masih punya jubah ini? Waktu kita terima urapan ini, Daud mengabdi kepada Tuhannya. Ini yang menenun setiap jubah dalam hidup Daud. Waktu saya baca buku armor bearer-nya Ruth, saya ingat semalam saya nangis, saya bilang, Tuhan, tolong lihat lagi Tuhan. Kalau dibuka, mungkin ada beberapa yang sudah lihat jubahnya Daud begitu banyak dan sebagainya. Tapi jubah ini yang saya bilang, Tuhan, pembawa senjata yang berkata, saya sepakat dengan Engkau. Saya akan berjalan dengan Engkau. Apapun kata orang, saya akan jalan seirama dengan Engkau. Ini yang buat Daud melewati pengurapan yang pertama. Jubah yang kedua yang dia miliki adalah jubah penyembahan. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Daud tidak melepaskan jubah armor bearer-nya dari buang aja, tidak. Tapi itu ditenun lagi dengan namanya jubah penyembahan. Daud tahu, saya terbayang tiba-tiba kalau orang dinas di pendidikan, tentara, militer, mereka semua punya seragam waktu kapan mereka akan pakai. Terkadang waktu kita dibutuhkan dengan pakaian atribut yang harus sebenarnya sesuai, tapi kita nggak datang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jubah ini yang buat hadiratnya Tuhan turun. Jubah ini waktu Daud mau pakainya, roh jahat, roh kegilaan yang pada Saul pergi. Dan itu yang mengingatkan saya pertama kali saya pegang mic tahun 2003 waktu saya WL, saya nyanyi Tuhan. Itu yang saya lihat. Tuhan, mungkin udah lama saya gak pakai jubah itu. Dan berapa waktu yang lalu diberikan kesempatan lagi, saya bilang, Tuhan, aku mau aktifkan kembali jubah ini. Dalam 1 Samuel 3 ayat 1, Samuel yang kecil itu menjadi pelayan Tuhan. Kata pelayan bukan hanya sekedar pelayan, tapi terjemahan aslinya menjelaskan bahwa dia menjadi seorang penyembah di dalam baitnya Tuhan. Pengurapan yang pertama
dia menghormati. Itu yang membuat Daud tetap bertahan. Jubah berikutnya. Lanjut. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Mungkin rambutnya sama seperti saya. Domba-dombanya mungkin sedikit agak tertekan. Coba 3. Jubah penggembalaan dan tanggung jawab seorang anak. Daud, meskipun dia dipakai sebagai armor bearer, dia dipanggil sebagai penyembahnya Tuhan yang melayani Saul, tapi dia tahu tanggung jawab dia sebagai seorang anak. Di sini katakan, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Seberapa sih kita yang melayani Tuhan, anak-anak muda? Waktu kita dipakai Tuhan, kita pulang, kita gak menunjukkan bahwa hidup kita diurapi. Udahlah, nanti aja, besok aja. Saya mau pelayanan. Saya mau siapin khotbah buat hari Senin pagi. Tapi Daud tidak lepaskan jubah ini. Dia pulang, dia kerjakan tanggung jawabnya. Jubah ini yang juga dipakai oleh Deborah. Di sana dikatakan Deborah seorang nabiah, hakim, dan istri Lapidot. Waktu kita diurapi, sebenarnya ada jubah-jubah yang ditenun dalam hidup kita yang membuat kita akan semakin di cover dan terus sebagainya. Saya bilang, Tuhan tolongi saya Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Atau anak-anak kita yang ada di STT, waktu engkau dipanggil melayani di STT dan sebagainya, masih ingat, ada tanggung jawab yang harus kamu kerjakan. Daud tidak buang itu. Dia selalu kerjakan, mungkin kecil dan sebagainya. Tapi Daud gak tukar yang receh. Tadi kata Bu Elkana, tadi Bu Kesha, istri saya, tidak tukar yang receh. Meskipun jubah ini tidak terlihat begitu wow di mata orang, tapi jubah ini yang membawa Daud menjadi gembala bagi bangsa Israel. Dan Yesus gambaran seorang gembala. Dalam tulisannya Daud dalam Mazmur 23, dia cerita tentang domba. Dan di pasal 6 dan seterusnya ada bicara tentang ia mengurapi. Di awal pasal 1 dia gak berbicara tentang pengurapan. Dia berbicara tentang membaringkan, menyegarkan jiwanya dan seterusnya, membimbing kita. Baru terakhir dia berbicara tentang pengurapan. Anak-anak, seberapa kita yang dipakai di mezbah Tuhan, kita tahu memposisikan diri kita. Jubah ini yang sering kali kita lepasin. Kita masih pakai jubah waktu kita melayani. Waktu kita pulang ke rumah, kita tetap dengan pakaian atributnya kita. Sehingga itu yang membuat kita cecok. Saya kadang pergi ke STT, saya masih pakai jubah saya sebagai seorang pengajar, nuntut mahasiswa begini-gini. Pulang kadang saya masih terbawa ketemu dengan istri saya. Seperti istri saya mahasiswa, jadi harus gini. Dan dia masih pakai jubah seorang guru, maka akan guru dan dosen akan saling mengajar. Ya, Tuhan tolongi Tuhan. Ya, ada banyak lagi, ada berikutnya. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi pengurapan itu menenung setiap jubah dalam hidup kita. Selanjutnya ada jubah. Next. Jubah ini saya nggak tahu Tuhan, ini gambarnya apa Tuhan? Hari itu peristiwa di mana Daud mau berperang lawan Goliat. Ini di pasal 18, 19, 17. Waktu dikenakan jubahnya Saul kepada Daud, Daud berkata, saya nggak bisa berjalan dengan ini. Dengan memakai jubah ini, sebab belum pernah
Aku mencobanya, kemudian dia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Dia memakai jubah yang punyanya dia. Itu dirinya. Dia nggak mau, oh harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau saya bilang, jubah ini saya pinjam kata-katanya Bapak Luki, jubah otentik, yang sejati, yang murni. Waktu jubah ini dia pakai, maka Tuhan Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam itu yang berperang bersama-sama dengan Daud. Karena ketulusannya, kesejatiannya dia datang. Dia nggak tambah embel-embel lainnya. Saya nggak bisa suara melekuk-lekuk seperti Kak Olvi dan lainnya. Percayalah begitu melekuk seperti Kak Olvi, pulang leher saya akan, oh Tuhan Yesus, dia gak mau ngajar 2 jam gak bisa ngajar. Deklarasi seperti Bapak Luki, ayatnya keluar seperti AI gitu ya. Wah non stop. Waduh ini Tuhan, ini gimana nih Tuhan. Ya apa adanya gitu. Nyanyi sembah Tuhan seperti apa. Saya ingat peristiwa waktu itu saya disuruh WL. Kemudian dalam ibadah tiba-tiba ada seorang wanita. Di tangannya itu waktu dia datang, dia masih pengikut gereja setan. Dia duduk di ujung dan kemudian saya nyanyikan lagu Holy, Holy. Dengan suara yang kiri, nada yang gak kekaruan hari itu. Perempuan itu terlempar jauh. Kadang kan kita pingin semua yang Tuhan yang Tuhan wow dan sebagainya. Tapi justru Tuhan gak hadir. Malah Tuhan bingung, ini siapa yang nyembah ini? Harusnya dengarnya suara Samuel tapi topeng beda gitu. Atau jubahnya beda. Tapi waktu itu dia datang dengan suaranya apa deh? Bukan apa adanya tapi dengan diri kita. Tuhan dengar. Dia gak tahan, dia bergerak. Itu yang membuat semuanya bergerak dan berubah. Saya gak bisa lukiskan jubah ini karena jubah setiap ini berbeda. Masing-masing kita berbeda. Saya bisa aja ikut menari. Karena dulu saya pemimpin grup nari tarian daerah. Benar Bu Nike, saya pimpin tarian daerah. Tapi kalau disuruh nari sekarang saya udah gak kuat. Ini jubah yang dipunya oleh Daud. Nanti saya bahas di berikutnya, jubah berikutnya. Ya. Saya begitu cek dalam diri saya, ada banyak yang Tuhan taruh, tapi saya nggak tahu cara memakainya seperti apa. Saya kalau lihat orang tepuk rebana, agak gimana, tangan saya juga gatal Bu. Karena saya pernah ikutin orang latihan rebana gitu. Apa poin lah, terus pelangi lah, anak domba lah segitu. Ya, apalagi latihan vokal. Saya ikut pelatihnya dari Dari Surabaya tuh, dari gereja kami. Oh, maaf ini salah ya. Tapi saya lihat, ya Tuhan, ini aja latihan aja udah susah, apalagi nyanyi gitu ya. Apalagi terus kemudian taruh di buku di perutnya, tarik nafas, hembusi. Kalau bukunya nggak naik, ditekan. Aduh Tuhan. Saya yang bagian do re la 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 la, naik la 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 gitu ya. Aku bilang Tuhan, bagaimana lihat ibu waktu gini-gini, waduh saya udah kebayang waktu itu jubahnya mau ditenung mungkin gak selesai. Tapi begitu, ya saya mohon maaf buat bapak-bapak, kakak-kakak penyembah dan sebagainya. Kadang-kala kita waktu ditekan, kemudian kita udah mulai salah pakai jubah kita. Akhirnya kita nyembah dengan apa, sekedar, udah gitulah. Gak murni lagi, karena udah tertekan, ditombak dan sebagainya. Akhirnya nyanyi gak tulus lagi. Karena pingin cepat-cepat masuk gitu. Gak bisa masuk. Akhirnya lewat kiri kanan. Gak masuk. Ya boro-boro ya.
Jubah ini yang saya bilang, Tuhan, waktu ibu bilang, kamu main keyboardnya kotor. Masih ingat Pak, mungkin Kak Leo masih ingat. Waktu pembagian grup yang pertama saya masih ada buka pesta dan sebagainya. Saya main bagian filler, terus grup kami selesai. Terus ibu bilang, ini mainnya kotor. Aku bilang, main kotor seperti apa ya gitu ya. Aku bilang, Tuhan ini mainnya kotor gitu ya. Aku bilang, itu Tuhan ya gitu ya. Tapi Tuhan justru suka dengan Daud Jubah ini. Lanjut berikutnya. Pengurapan pertama membuat Daud mengalahkan Goliat, membuat Daud menjadi seorang penyembah dan mengubah hidupnya Daud. Tapi dia tidak pernah tukarkan jubah ini semuanya. Dia gak pernah koyakan ini dalam hidupnya. Hari itu Daud diberikan sebuah jubah ya kepada Daud, yaitu jubah perang dan jubah kerajaan. 1 Samuel 18 ayat 4 sampai 5. Yonatan menanggalkan jubahnya yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Maka hari itu waktu Daud memakai jubah ini, kemanapun dia pergi dia selalu menang. Dia selalu berperang, kemanapun dia menang. Bukankah ini yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita? Dia berikan hidupnya buat kita, ada pertukaran yang ilahi dalam hidup kita. Kita hanya menjadi orang yang merdeka. Saya masih ingat waktu kemarin di Masohi. Tanda yang di testa saya ini akan mengingatkan saya peristiwa di Masohi. Bukan karena saya suka berdoa begini-begini terus. Enggak. Tapi tanda di testa saya akan mengingatkan peristiwa di Masohi. Hari itu saya berpikir bahwa saya akan hanya tenteng tasnya ibu. Kesana kayak Ibu Ruth ya. Bawa tasnya Ibu Panglima. Duduk, oke. Liatin ibu mau apa gitu. Saya berpikir akan seperti itu. Saya berpikir saya akan pakai jubah hari itu, jubah merah dan sebagainya. Tapi waktu saya jemput ibu berkata gini, sebentar, ini bagian anak-anak muda, kamu pimpin dan nantang mereka. Selesai sebelum ibu khotbah, ibu menatap saya dan saya naik gemetar di depan ribuan orang hari itu. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Tapi hari itu sebuah jubah yang ibu sedang berikan, ibu berikan, ayo. Dan saya ambil mic-nya, kemudian saya berdiri, ajak mereka nyembah. Hari itu Tuhan hadir lawat semua anak-anak muda yang ada di Masohi. Dan jubah itu yang pernah Ibu Puji berikan buat saya. Dan jubah itu yang pernah pernah sampaikan kepada saya, berikan waktu saya di Hong Kong. Beliau berkata gini, kamu tuh mutiara dari laut yang paling dalam, yang belum diolesi dan sebagainya. Setiap kali saya berbicara dengan Ibu Ruth, saya ingat penyembahan di Hong Kong sama Bu Puji. Waktu itu Joy masih kecil, Ajeng, kalau nggak salah Ajeng, siapa lagi ya? Samuel yang Pak Brojil itu masih kecil. Saya bilang ini anak-anak yang luar biasa ya. Saya sendiri pikul speaker, di belakang saya tas speaker besar. Belum lagi dimarahin pakai bahasa Cina. Wow. Keluar ada mistina dan sebagainya. Tapi waktu itu dimasukkan, kita pakai. Ada pertukaran yang ilahi dalam hidup kita. Dan begitu selesai, waktu Ibu ibadah KKR selesai, saya bisa lihat senyumnya Ibu. Di mobil Ibu bilang, kamu hebat. Saya bangga hari ini saya bisa lihat Samuel yang wow. Malam itu saya gak bisa tidur karena saya cuma ingat kata-katanya Ibu. Yang wow.
selama ini kamu kemana aja Samuel? Saya bilang, wow. Mungkin di antara kita kalau tidak ada sentuhan tangan pemimpin kita nggak akan pernah bisa dibawa naik. Tapi hari itu ada diberikan. Warisan demi warisan yang diberikan buat kita. Itu yang buat akan semakin naik. Lanjut. Ada jubah yang buat saya, ini Daud pakai 3 kali. Daud pakai ini, dan Samuel sama seperti Samuel, dia pakai dari kecil. Ibunya tiap tahun menenun baju efod buat Samuel. Efod artinya jubah yang dipakai untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau kita baca di 1 Samuel 29, 24, 1 Samuel 23, terus kemudian ada 1 Samuel 30 ayat 7. Itu peristiwa sebelum Daud diangkat, diurapi menjadi raja atas Hebron. Itu adalah pengurapan yang kedua yang Daud terima. Dia menjadi raja atas Hebron. Dimulai dengan peristiwa dia memakai pakaian baju efod ini. Dia mendekat kepada Tuhan. Dan di 2 Samuel pasal 6, di sebelumnya Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Itulah pengurapan yang ketiga yang Daud terima. Baju ini harusnya dipakai para imam untuk melayani di ruang Maha Kudus, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu bayangin, baju efod kain lenan ini dipakai untuk nari. Pasti yang keluar keringat. Sedangkan yang imam yang pakai baju ini di dalam ruang kudus, Maha Kudus atau dalam pelayanannya gak boleh ada keringat. Kalau ada mati. Tapi hari ini Daud pakai baju ini nari. Coba Bapak Ibu bayangin. Keringat gak? Keringat. Tapi dikatakan kain lenan yang dapat ditenun. Kain lenan ini tidak kaku kainnya, tapi dia dapat ditenun. Sehingga menjadi jubah yang wow. Seringkali kita salah pakai ini. Ini yang buat Daud, dia bisa bertahan. Karena dia selalu memilih dekat sama Tuhan. Dia memakai jubah, efod dan kain lenan ini. Karena itu yang menenun seluruh jubah hidupnya. Buat pagi hari ini, sebenarnya ada berapa jubah lagi yang saya pelajari. Tapi saya bilang, Tuhan, ini aja terlalu banyak Tuhan. Tapi mungkin di antara kita, mungkin kita yang gak tahu, mungkin ada yang pakai atau yang gak pakai, atau udah gak ada yang gak punya. Saya ingat waktu itu pemimpin pujian atau Kak Leo waktu itu ulang tahun. Dan waktu saya duduk di sana, saya lihat MOG semuanya lagi doain Kak Leo dan semua MOG lagi di atas. Saya cuma lihat MOG dan sebagainya. Jubah ini yang sebenarnya mungkin kita gak pernah pakai di hadapan Tuhan. Sehingga kita didapati telanjang waktu kita melayani Tuhan. Waktu kita nyembah, kita gak pakai ini. Ini bicara tentang karakter kita yang ditenun. 5 elemen ini yang masuk ke seluruh jubahnya Daud. Sakitnya, kemurniannya, ketaatannya, penundukan dirinya, kesejatiannya. Zaitun yang artinya terang,
Itu yang membuat Tuhan lihat waktu dia datang. Terangnya yang muncul dari Daud waktu dia nyembah, itu yang keluar. Dan terang ini yang menutupi Adam dan Hawa waktu dia pertama kali jatuh, sehingga dia gak mati. Saya gak akan panjang lebar tentang jubahnya Daud, tapi urapan itu akan menenung setiap jubah pakaian dalam hidup kita, membuat kita tidak telanjang di hadapannya.